sebenarnya, kita mulai dari sebenarnya rumah itu apa sih gitu ya. Mhm mhm. Apakah misalnya nih bangunan menggunakan kardus itu bisa kita Mhm sebut mhm. rumah gitu ya kan. Iya. Rumah itu apa? Kan kita di Indonesia ini kurang tahu atau belum tahu berkaitan dengan bagaimana membuat rumah Mhm mhm. yang benar sehingga aman, namun juga hemat. Nah, Iya saya iya. nggak bilang murah loh ya, tapi Heeh, hemat. lebih Nah, hemat. apa nih ya, nanti kan tak ceritain nih, apakah bedanya murah sama hemat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali kita di acara podcast jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan nama Civil Engineering Dialog Dissemination atau CEDD. Hari ini kita mengundang salah satu tamu yang bisa dibilang spesial dan terkenal ya di jurusan Teknik Sipil. Beliau adalah salah satu dosen kita di jurusan Teknik Sipil UII dan ini adalah salah satu dosen yang paling dicari oleh mahasiswa atau yang paling favorit ya, baik di kelas maupun di bimbingan tugas akhir. Jadi kalau ini teman-teman perlu tahu, kelasnya Bu Fitri ini nanti kalau teman-teman ikut K-in atau segala macam itu yang paling laris gitu ya. Apalagi kalau soal bimbingan tugas akhir itu ngantrinya panjang banget kalau mau jadi mahasiswa bimbingannya Bu Fitri nanti ya. Jadi mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir kemudian memilih Bu Fitri, siaplah untuk bersaing dengan banyak banget mahasiswa yang juga memilih beliau. Beda cerita kalau dengan saya Bu, saya biasanya dapat yang sisa-sisa gitu ya Iya dari Kak. apa limpasan dari dosen-dosen lain itu baru nanti dikasihkan ke saya begitu. Oke, kita sambut yang sudah datang bersama kami hari ini ada Bu Fitri Nugraini PhD. Selamat pagi Bu Fitri, Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Sehat, walafiat. walafiat. Ya, eh, Bu Fitri kita akan ngobrol-ngobrol ringan hari ini ya. Mungkin ya sekitar 30 sampai 40 menit ke Oke, depan gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. iya. Tentunya beda dengan biasa di kelas gitu ya. Kalau di kelas mungkin agak sedikit kaku gitu ya. Kalau di sini Iya, kita akan ya bawaannya podcast gitu ya. iya. Bawaannya nyantai. Bu Fitri juga kalau teman-teman apa belum tahu punya podcast juga. Jadi beliau sudah berkecimpung di dunia podcast duluan sebelum jurusan bikin gitu ya Bu Fitri ya. Kira-kira begitu. Ya, Jadi nanti bisa teman-teman mampir ke channelnya Bu Fitri, boleh. kemudian nanti silakan dilihat gitu ya tontonan pembelajaran yang berfaedah gitu ya di tontonan di YouTube. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Bu Fitri ini tadi sudah saya sebutkan, tapi saya pengen ceritakan sedikit tentang Bu Fitri ya dari sisi apa pengalaman beliau dan juga pendidikan beliau. Jadi Bu Fitri itu merupakan alumni dari jurusan ini juga, Ya, jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Kemudian beliau menyelesaikan studi S3-nya di Australia. ya, Betul ya Bu ya di betul. Australia. Pada tahun berapa Bu selesai waktu itu Bu? 2009. 2009. Oh itu bahkan saya belum jadi mahasiswa. Belum jadi mahasiswa. Ya, kemudian di samping menjadi dosen, Bu Fitri kan juga aktif ya Bu ya di dunia konstruksi langsung gitu ya, Iya, terjun langsung di lapangan iya, sehingga pengalaman-pengalaman beliau ini banyak banget yang bisa di-sharing kepada mahasiswa. iya, insya Allah. Ya, makanya itu mahasiswa pada senang Bu dan pada nyariin wah ini dosennya kompeten nih gitu kan dipilih. Kalau yang Pak Jafar nanti dulu lah gitu, tunggu banyak pengalamannya dulu Iya. gitu. Ya, kemudian ada satu saya sempat riset atau mendengar gitu ya berita sebuah fun fact yang menyatakan bahwa Bu Fitri ini adalah mantan pemegang rekor doktor termuda di jurusan Teknik Sipil UI. Iya, Sebelum akhirnya baru aja beberapa minggu yang lalu saya kira rekor tersebut terpecahkan terpecahkan, oleh betul. Ibu Dr. Engineering Junalia Junalia Muntafi. Muntafi, Mungkin betul. bisa diceritakan Bu itu ceritanya gimana tuh dokter termuda dulu Dokter itu? termuda, iya. Jadi
Gini Mas Jafar, saya cerita sedikit saya sendiri dulu ya. Jadi dulu saya kuliah di Teknik Sipil UI ini dan mempunyai target harus lulus tepat waktu. Namun demikian, saya juga tidak hanya kuliah pulang begitu ya. Pada saat kuliah juga aktif di organisasi mahasiswa begitu. Dan ternyata aktif di organisasi mahasiswa itu berarti membuat saya belajar bagaimana melakukan manajemen waktu. Kemudian membuat skala prioritas, mana yang harus saya dahulukan, mana yang bisa saya kerjakan berikutnya, dan itu juga akhirnya bermanfaat ketika saya kemudian setelah lulus itu bekerja. Kenapa? Seperti Mas Jafar tadi sampaikan kan, kerjanya tidak hanya di satu tempat ya, maksud saya proyeknya tidak hanya di satu tempat begitu ya, sehingga proyek yang diamanahkan ke saya itu harus saya bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau saya dari sejak zaman kuliah dulu itu mempunyai semacam penyemangat gitu ya, bahwa I have to do the best I can. Jadi saya harus bekerja itu sebaik-baiknya, sebaik yang saya mampu gitu. Nah, kemudian setelah itu saya bekerja di konsultan perencana. Di sana dapat pengalaman bagaimana, seperti kalau dalam sekarang itu kira-kira kayak mata kuliah perancangan gedung gitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu setelah itu ternyata saya kok merasa suka kalau bisa sharing ilmu gitu ya ke teman-teman gitu. Dan ternyata mereka juga merasa kalau yang jelasin teman-teman saya waktu kuliah ya jelasin Fitri itu kok bisa dipahami dengan mudah ya. Nah dari sana muncul passion saya menjadi dosen gitu. Nah akhirnya setelah itu sekolah S2 atau studi S2, karena memang jadi dosen harus S2, lalu jadi dosen. Alhamdulillah diterima di UI. Nah saat itu dari Prodi menyampaikan Prodi Teknik Sipil itu mendapatkan hibah, di mana salah satu bagian dari hibah itu bisa digunakan untuk studi lanjut. Nah saat itu saya masih muda atau dosen muda ya Mas Jafar sekarang lah gitu ya. Saat itu ada 4 orang, saya, ada Bu Miftah atau Bu Dekan sekarang, kemudian Pak Setiawinarno atau Kaprodi S3 Teknik Sipil, dan Pak Albani Musyafa, beliau Sekprodi Internasional Programnya Teknik Sipil ya. Kami berempat kemudian ditugaskan untuk studi lanjut S3. Alhamdulillah keempat-empatnya dapat diterima di perguruan tinggi yang diinginkan begitu. Dan alhamdulillah saat itu saya masih belia seperti Mas Jafar. Waktu berangkat dulu usia berapa Bu? Mulai start S3-nya itu? Mulai start S3 itu sebenarnya sudah umur 32 Mas Jafar. Saat itu sudah menikah juga dan sudah mempunyai 2 putra. Nah, terus akhirnya berangkat studi. Karena memang harus on time, kalau UI kan gitu maunya ya, kalau studi lanjut harus on time. Saya pribadi juga maunya on time gitu, karena kalau lebih dari waktu yang seharusnya kita gunakan untuk studi lanjut itu bayarnya kan tambah banyak gitu ya. Kita harus bicara biaya nih, nggak bisa mengabaikan masalah itu begitu. Alhamdulillah lancar 4 tahun selesai, sehingga pada waktu itu saya lulus S3 itu di usia 36 tahun. Gitu. Nah kalau Mas Jafar sekarang masih di bawah 30 tahun harusnya bisa dong lulus. Saya tahun ini 30. Jadi masih ada peluang sebenarnya. Masih ada peluang untuk breaking the record gitu. Iya, betul sekali. Ya semoga. Iya, nah sebenarnya ini juga salah satu kuncinya itu, kalau ini teman-teman nih mahasiswa Teknik Sipil UI atau siapapun yang nanti menyimak podcast ini ingin mendapatkan pendidikan lebih tinggi lagi, itu sebaiknya sih menurut saya ke luar negeri nggak ada salahnya dilaksanakan atau dicoba. Kenapa? Bukan karena Bu Fitri tidak cinta Indonesia loh ya, tetapi kalau kemudian kita bisa juga seperti Mas Jafar kemarin kuliah di Amerika gitu ya, di Hawaii, kita kan dapat ketemu teman-teman dari seluruh dunia ya. Betul, Bu. Di situ wawasan kita akan terbuka luas begitu, sehingga kita bisa melihat yang dari sisi ini mereka baik, kita ambil yang baik itu, yang tidak baik ya jangan kita ambil. Nah jadi dengan seperti itu kita
kita bisa terbuka wawasannya. Tapi ada satu hal yang menjadi kunci, yaitu bahasa. Makanya betul. teman-teman nih jangan hanya sekedar bisa menjadi seorang civil engineer, tapi juga bagaimana bisa bersaing secara global, dalam arti berarti harus punya kemampuan bahasa kan ya. Nah, sebenarnya kalau banyak mendengarkan musik, melihat film ya, itu juga sebenarnya sudah belajar, asalkan nggak ada subtitlenya ya. Itu kita sudah belajar bahasa asing juga, dalam hal ini bahasa Inggris, karena memang di dunia ini kan kebanyakan kita menggunakan bahasa itu ya dalam komunikasi gitu. Sehingga itu yang kalau menurut saya itu salah satu yang membuat saya itu alhamdulillah ya, studi lanjutnya itu jalan tol gitu. S1, S2, S3 itu jalan tol, sampai dengan selesai pun penyetaraan ijazah jalan tol, habis itu sertifikasi dosen alhamdulillah jalan tol. Itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau tidak karena Allah berikan kemudahan segalanya, ya saya nggak akan bisa sampai seperti ini gitu. Dan kebetulan Allah berikan saya keluarga yang sangat mendukung. Nah, itu yang salah satu support system yang penting banget tuh ya. Benar sekali. Ya itu Mas Jafar. Nah, jadi kalau Mas Jafar habis ini ada kesempatan untuk studi lanjut, ambil. Insya Allah, Bu. Yeah. Saya ya kalau ingin memecahkan rekor Bu Fitri berarti paling nggak tahun depan harus sudah berangkat. Tahun depan harus sudah berangkat ini. Kemudian ya 3 tahun atau 4 tahun harus sudah kembali lagi. Betul. Ya. Kalau mau yang 3 tahunan ya di Jepang itu 3 tahun, Europe ya, Inggris kayak Pak Setia itu juga 3 tahun. 3 tahun. Kalau di Aussie kayak saya itu memang studinya 4 tahun di sana. Oke. Ya. Tuh, terus kalau tadi Mas Jafar menyampaikan banyak dicari mahasiswa gitu ya. Ya memang banyak yang suka ketemu saya. Ada kalanya mereka bertemu untuk konsultasi akademik, ada kalanya yang non-akademik juga gitu. Nah, nggak tahu ya, mungkin bawaan ibu-ibu kali ya. Jadi anak-anak tuh seneng gitu loh kalau ketemu ibunya, istilahnya seperti itu. Kalau sama ketemu yang bawa-bapak mungkin apa sih ini gitu. Katanya memang perempuan banyak ngomong ya. Lebih mengayomi gitu kali Bu ya. Jadi rasanya enak nih cerita sama dosen gitu Putri gitu kan. Iya, betul. Seperti itu. Dan saya pribadi sebenarnya kalau ada yang berkenan bercerita gitu ya, mungkin tanya pengalaman saya sebagai seorang engineer gitu ya, saya ceritakan ke sana. Proyeknya apa saja dulu Bu, caranya gimana memulai sebuah proyek, bagaimana memulai bekerja dan sebagainya, ya dengan senang hati akan saya ceritakan seperti itu. Dan alhamdulillah memang sampai sekarang itu saya merasa bahwa saya harus meroyek ya. Saya harus meroyek. Itu adalah karena saya ingin mengaplikasikan ilmu. Karena teknik sipil itu kan applied science ya, ilmu terapan, sehingga apa yang saya dapatkan di kampus saya bawa ke proyek. Nanti yang di proyek ada sesuatu yang bisa diteliti, saya bawa ke kampus kan gitu. Ya, seperti itu Mas Jafar. Komplit. Jadi itu tadi sekilas tentang narasumber kita hari ini ya. Padahal baru intro aja udah panjang banget. Kita akan diskusinya habis ini yang ringan-ringan habis ini Bu ya. Boleh. Kita mau diskusi apa nih Bu hari ini? Ngobrolin apa nih? Ngobrolin ini Mas. Ini teman-teman barangkali tahu ya, atau baca berita atau melihat siaran di media massa itu beberapa waktu yang lalu, belum lama itu ada gempa ya. Nah, dan beberapa penelitian dosen-dosen teknik sipil UI itu memperlihatkan bahwa ketika terjadi kejadian gempa atau bencana alam lain, terutama dalam hal ini kita bicara tentang gempa, itu biasanya yang mengalami kerugian paling banyak itu masyarakat kecil. Kenapa? Karena rumah mereka itu hancur. Kalau yang bangunan-bangunan gede tinggi itu kan memang sudah didesain tahan gempa ya, barangkali seperti itu ya Mas Jafar ya, sehingga kalaupun ada gempa, kalau mereka direncanakan dengan benar dan dibangun dengan benar, relatif tidak masalah, tidak rusak begitu. Tapi masyarakat kecil yang rumahnya mungkin hanya 1 lantai ya, tidak yang tingkat gitu, rusak. Nah kalau rusak kan mereka rugi nih, kasihan gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang rentan terkena
imbas dari terjadinya gempa bumi. Maka saya tuh kepengen cerita itu gimana sih caranya bikin rumah masyarakat pada umumnya itu, tetapi yang kalau terjadi bencana semacam gempa itu minimal rusaknya, jadi minimal ruginya begitu. Terutama kerugian yang paling tidak bisa diganti itu kan nyawa ya. Nyawa, betul sekali. Jadi kalau rumahnya itu tidak aman, kalau nanti ambruk kan bisa jadi nyawa kita ikut melayang. Nah itu kalau bisa kita hindarkan itu semua. Gitu. Jadi kita pengen cerita tentang itu. Iya, yang langsung applicable gitu Bu ya di masyarakat luas gitu ya. Sih kalau kita lihat memang di banyak riwayat atau kejadian-kejadian gempa sebelumnya itu yang paling banyak rusak itu memang rumah tinggal, khususnya yang 1 lantai Bu. Yang 2 lantai, 3 lantai itu ada juga yang rusak tapi nggak begitu banyak karena seperti yang Ibu bilang sih memang karena waktu direncanakan dulunya kalau yang bangunan-bangunan yang udah bertingkat itu biasanya memang sudah pakai tahap perencanaan gitu kan. Ada yang pakai hire konsultan gitu kan. Ada yang memang dia sudah diperhitungkan gitu kan. Sedangkan yang bangunan 1 lantai itu yang kadang dibangun seadanya gitu kali Bu ya. Jadi yang hari ini ngerjain apa dulu nih yang sedapatnya dulu, ngerjain itu. Kemudian akhirnya nggak jadi istilahnya satu kesatuan gitu Bu ya kira-kira ya. Terus sebenarnya kalau kita bicara tentang rumah yang aman khususnya terkait dengan gempa itu apakah ada syarat khusus Bu yang sebaiknya masyarakat tahu gitu? Sebenarnya kita mulai dari sebenarnya rumah itu apa sih gitu ya. Apakah misalnya nih bangunan menggunakan kardus itu bisa kita sebut rumah gitu ya. Rumah itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu rumah itu tidak hanya house kalau menurut saya, tapi home. Home itu adalah bagaimana kita bertempat tinggal di situ, kita beraktivitas berkeluarga di situ, di mana dalam beraktivitas berkeluarga dan melakukan segala macam hal itu yang ada di dalam bangunan tersebut, kita harus merasa aman, kita harus merasa nyaman. Jadi sebenarnya rumah itu kalau menurut saya yang dalam bahasa Inggris tadi home tadi adalah kita dapat beraktivitas di dalam sebuah bangunan itu dengan merasa aman dan nyaman. Nah itu. Nah kalau kita bicara aman dan nyaman itu tidak bisa lepas dari bahwa rumah itu memiliki unsur yang kita sebut, anggap saja lah kita bagi 2 gitu ya. Ada yang kita sebut struktural itu berarti dia membuat sebuah rangka dari bangunan tersebut, dan non-struktural. Nah non-struktural ini yang melengkapi begitu. Nah apa tuh ya, kalau mau disebut dengan aman itu rumah yang tempat kita tinggali tadi harus mampu melindungi kita. Sebenarnya seperti itu. Kalau istilah sederhananya melindungi itu dari apa? Kalau keseharian ya tentu melindungi dari panas matahari, melindungi dari hujan, begitu ya. Kalau ada angin kan beberapa waktu yang lalu ini juga ada angin cukup kencang nih di Jogja gitu ya. Nah betul. Itu juga termasuk salah satunya melindungi kita dari yang hal semacam itu. Sehingga pada saat membangun sebuah rumah yang terdiri atas komponen struktural dan non struktural tadi, agar aman dan nyaman kita harus membuatnya itu dengan benar gitu ya. Nah kalau bicara mengenai komponen struktural itu apa sih gitu ya, ini terutama untuk teman-teman yang barangkali menyimak podcast ini tapi bukan yang berlatar belakang teknik sipil, mungkin anak SMA atau SMP begitu ya. Itu sebenarnya apa sih yang disebut dengan komponen struktural sebuah rumah gitu ya. Sebenarnya bangunan rumah itu seperti badan kita ya, punya kaki. Ya, punya rangka ya, kita kan punya rangka tuh ya, yang membentuk tubuh gitu ya. Betul. Kemudian yang non struktural itu ya yang membungkusnya begitu. Kalau kita ya ada kulit dan baju gitu ya. Dalam rumah itu dia juga punya kaki sebuah rumah kita sebut atau kita kenal dengan istilah fondasi ya. Nah kalau bangunan 1 lantai saja itu kita bisa menggunakan fondasi batu kali, itu sudah cukup. Itu yang umum dipakai batu kali itu. Betul. Fondasi batu kali itu terbuat dari batu kali yang gede-gede itu ya, yang disatukan menggunakan pasta semen begitu, sehingga dia membentuk kaki dari bangunan tersebut. Lalu struktur di atasnya itu ada yang kita kenal dengan slope. Slope itu
biasanya dibuat dari beton bertulang gitu ya. Lalu itu bagian yang horizontal, yang tidur gitu ya. Tidur. Di atasnya pondasi ada yang tidur itu adalah slope. Lalu di atasnya slope ini ada yang berdiri, yang membuat rangka rumah itu jadi kelihatan berdiri gitu ya. Kita sebut atau kita kenal dengan istilah kolom. Kolom ini juga terbuat dari beton bertulang. Lalu teman-teman barangkali saya yakin sekali karena kan kita tinggal di rumah juga ya, pasti melihat bahwa sebuah rumah itu punya dinding, ya kan? Kalau kita menganalogikan dinding itu menjadi sebuah kertas lah ya, teman-teman bisa bayangkan nih, kertas itu benda yang punya luas dan ketebalannya tuh cuman kecil gitu ya, tipis gitu, sehingga kertas itu kalau kita berdirikan tanpa rangka kan dia nggak bisa tuh ya, pasti ambruk. Nah, bagaimana agar kertas itu bisa berdiri? Maka kita beri rangka. Tadi rangka dari sebuah rumah, dinding rumah, maksud saya itu tadi ada slope bagian yang horizontal di bawah dan kolom yang berada vertikal di samping-samping. Nah, di atasnya itu masih harus ada bangunan komponen yang horizontal juga. Kita sebut dengan balok ring atau dalam bahasa yang awam sering dengar itu ring balek gitu ya. Ring balek ya, itu Jawa banget lah pokoknya. Jadi ada slope, ada kolom, ada balok ring atau ring bulk. Kemudian di atasnya ring bulk itu akan kita letakkan rangka atap. Nah, nanti di atasnya rangka atap itu akan kita taruh penutupnya. Penutup ini bisa dipilih mau pakai genteng, macam-macam genteng, atau mau pakai apa namanya sekarang, ondulin apa masih? Ya, ada yang pakai ondulin kayak gitu ya. Kayak zaman dulu ada sirap dan segala macam itu, atau dari pelepah pohon dan sebagainya. Tapi pada umumnya tuh sekarang kita pakai genteng gitu ya. Nah, sebenarnya komponen struktural dari sebuah rumah itu. Nah, kalau yang non struktural tentu tadi saya sudah sebutkan dinding ya. Dinding ini bisa pakai kayu juga bisa, atau batako atau bata ringan semacam seperti itu, di mana komponen non struktural ini selain dinding, di dinding itu sendiri ada akses keluar masuk orang yaitu pintu gitu ya, akses keluar masuk udara yaitu jendela begitu, kemudian ada penutup lantai. Nah, penutup lantai ini macam-macam sih, mau pakai semen plesteran kita sebut gitu ya, itu bisa, mau pakai keramik yang umum juga bisa, atau mau pakai yang lebih mahal lagi, marmer pun juga bisa gitu ya. Boleh-boleh aja Bu. Boleh-boleh saja, tergantung ya. Sebenarnya tadi saya tergelitik dengan yang disampaikan Mas Jafar tadi. Orang membangunnya itu bertahap gitu ya. Kenapa sih harus bertahap? Tentu tidak bisa lepas dari bahwa membangun itu membutuhkan biaya. Itu ya Mas Jafar ya? Betul Bu. Nah, sekarang bagaimana kita kembali yang tadi ya, bagaimana kita membuat sebuah rumah itu yang aman. Di Teknik Sipil UI sudah ada penelitian ya, para profesor kita yang sudah melakukan penelitian dan menemukan metode membangun rumah satu lantai yang aman itu adalah bagaimana rangka yang tadi sudah saya sebutkan itu saling menyatu atau tidak lepas ya. Karena kalau beberapa contoh bangunan rusak akibat gempa yang sering kita lihat di foto-foto yang beredar itu, kita bisa lihat ada kalanya itu kolomnya tetap berdiri tetapi baloknya itu jatuh. Artinya apa? Antara kolom dan balok itu tidak ada kesatuan, dia menyatu, tidak menyatu, terikat gitu ya dia. Ya, jadi kalau pada prinsipnya di sini adalah fondasi batu kali yang sudah kita bangun tadi itu harus diberi konektor atau penghubung dengan slope yang ada di atasnya, sehingga kalau fondasi dan slope itu sudah solid ya, sudah nyatu gitu. Nanti kalau bekerja dia akan bekerja bareng, tidak bekerja sendiri-sendiri. Teman-teman di sini bisa bayangkan bahwa
pondasi itu kan pasti terjepit di tanah ya, dia Mm-mm. pasti ada di dalam tanah dan ditimbun dengan tanah itu, terjepit Mm-mm. dengan tanah. Ketika misalnya gempa itu terjadi kan tanahnya gerak-gerak tuh. Nah, kalau gerakan si tanah yang ada pondasinya tadi itu tidak berbarengan dengan gerakannya si slope, gerak Mm-mm. sendiri-sendiri Gerak maksud saya sendiri-sendiri, gitu ya. satu kanan satu kiri Nah, gitu. satu kanan satu kiri ya, lama-lama lepas Iya, nanti kan bisa gitu ya. lepas. Nah, bagaimana tidak lepas ya mereka harus jadi satu gitu. Mm-mm. Dikoneksikan. Pakai apa sih mengoneksikannya, Bu? Misalnya seperti itu. Kita itu ketika membangun rumah kan bertahap ya Mas Jafar ya. Mm-mm. Pondasi dulu nih. Pondasi pertama. Pondasinya udah jadi, nanti diberi konektor. Kita bisa menggunakan besi tulangan itu ya. Kita potong mungkin hanya sekitaran 20 atau 25 cm, kemudian kita tekuk aja gitu, untuk kayak huruf L gitu ya. Nanti sebagian dimasukkan ke dalam pondasi dengan cara dipukul gitu. Nah, sebagian lagi nongol di atas pondasi dan itu nanti harus masuk di tulangan slope. Ketika slope-nya sudah dibangun kemudian dicor pakai beton, maka konektornya tadi kan akan tertanam di dalam slope. Maka itu sudah menjadi satu kayak gitu. Kesatuan. Ya, betul. Saya pernah ngelihat ini di TikTok, saya di TikTok itu ada pernah dibahas gitu ya tentang slope. Jadi pondasi, kemudian slope itu kan diletakkan di atasnya gitu kan, Bu. Ya. Tapi di bawah sebelum diletakkan itu di atas pondasinya itu dikasih plastik sama pekerjanya itu atau sama yang bikin itu, mandornya atau siapa lah yang bikin. Kasih plastik, kemudian ada slope-nya. Jadi saya kira kan jadi bermasalah kan, Bu. Kalau yang kayak Ibu bilang ini gampang banget slip kan dia. Iya. Tambah licin kan? Tambah licin jadinya. Kalau alasannya sih, kalau saya nggak salah baca waktu itu, alasannya dia ngasih itu supaya air tanahnya itu nggak rembes ke dinding. Kan sering juga kan, Bu, kejadian kayak gitu kan. Dindingnya jadi kayak jamuran gitu, yang 1 meter di bawah itu kan udah jamuran. Betul. Sama pelaksananya itu dikasih solusinya kayak gitu, dikasih plastik, kemudian slipnya ditaruh di situ. Itu saya mikir, loh, ini kalau slip gimana ini malah jadi kepisah malah kan. Betul. Airnya memang nggak ngerambet naik ke atas, bangunannya yang geser nih bisa. Saya mikir gitu kan. Wah, ini belum sempat merembet sudah rusak gitu ya. Belum sempat merembet, rusaknya malah lebih parah gitu. Parah, pertama yang dihindari rusaknya mungkin rusak karena jamur yang ya mungkin biayanya nggak begitu besar kali ya, dicat ulang atau diperbaiki transramnya gitu kan. Ini malah bisa bikin dia geser. Malah seharusnya dikasih angkur tadi ya, yang betul ya, dikasih pengangkur itu yang betul. Nah, kalau misalkan kita lihat yang dulu-dulu, Bu, yang paling sering bikin rumah rusak itu apakah karena dia nggak punya salah satu komponen tulangnya tadi kah atau gimana sih, Bu? Ya, ketika bangunan tuh awalnya ketika bangunan jadi kita nggak bisa lihat di dalamnya ya Mas Jafar ya, nggak apa sih gitu kan, kita nggak bisa lihat tuh. Nah, ketika rusak baru kita bisa lihat kenapa sih bangunan ini kok jadi rusak begitu. Beberapa yang ditemui daripada penelitian yang dilakukan teman-teman kita di Teknik Sipil UI itu memperlihatkan bahwa yang pertama, yang tadi ya tidak ada koneksi antar rangka tadi. Contoh yang lain selain tadi pondasi dengan slope adalah slope itu kan bangunan horizontal tadi saya bilang ya, sehingga kalau masang tulangan kan horizontal gitu. Kemudian ada kolom vertikal gitu ya. Nah, tulangan antara slope dengan kolom itu tidak menyatu. Jadi lepas gini Mas. Gitu. Enggak kait enggak gitu. Terkait. Harusnya ngait ya. ngait. Nah, itu satu. Nanti yang di atas antara kolom dengan balok ring itu juga seharusnya mengait juga gitu. Nah, itu tidak dilakukan oleh teman-teman kita lah penduduk di Indonesia ini. Kenapa? Alasannya salah satunya kalau nanti ditambahi tulangan terus dikaitkan itu kan tambah panjang ya tulangannya ya. Tambah panjang artinya kan tambah biaya. Nah, jadi suka pada ketakutan gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita lihat nambah panjangnya itu juga nggak signifikan. Kalau paling hanya nambah 5 cm atau 10 cm kan sebenarnya nggak signifikan. 5 cm untuk bikin kait gitu ya. Bikin kait gitu. Nah, lalu yang kedua selain tidak terkait satu dengan yang lain itu di dalam tulangan itu kan ada
tulangan apa namanya yang kita sebut sengkang itu loh Mas, atau bagel. Bagel. Apa sih namanya itu tulangan yang Iya, sengkang bagel. Sengkang bagel ya, yang dia mengikat tulangan utama Iya. agar bekerja secara kompak, bentuknya tidak berubah, istilahnya seperti itu. Nah, jaraknya itu renggang-renggang gitu. Nah, ketika renggang kan seakan-akan kekuatannya jadi ya kurang kan gitu ya. Betul. Sehingga ketika terjadi gempa atau gaya horizontal yang lain, terutama dalam hal ini gempa karena bangunan satu lantai itu tidak mampu menahan gaya geser. Akibatnya ya pecah di situ. Iya, beton yang dibuat itu, sehingga akhirnya rumahnya jadi retak, akhirnya rubuh juga gitu ya. Jadi satu tadi kurang panjang tulangannya, yang kedua bagelnya kurang rapat gitu ya. Dan yang ketiga, saya pernah lihat Mas, itu jumlah tulangannya kurang. Kalau kita lihat misalnya kayak slope atau kolom atau balok ring itu kan bentuknya 4 persegi panjang. Persegi 4 ya. Segi 4 gitu. Segi 4 ya, kalau segi 4 gini kan terus pasti di pojok-pojoknya ada tulangan dong masing-masing gitu. Sisi ya, satu sudut-sudutnya itu. Iya, sehingga kalau segi 4 sudutnya 4 ya harusnya tulangannya 4 gitu ya, minimal gitu. Minimal 4. Nah, saya pernah lihat itu 3. Karena ya itu tadi takut kalau mahal. Itu padahal kalau kita ambil risiko takut kalau mahal tapi dia salah dalam melaksanakan pekerjaan, justru kan berefek kalau terjadi bencana rumahnya malah ambruk total, yang harus bangun lagi, sehingga malah lebih besar biayanya, justru bengkak banget itu. Kan harus bikin lagi gitu ya. Itu jadi penyebabnya mungkin ya teman-teman atau rekan kita di Indonesia ini kurang tahu atau belum tahu berkaitan dengan bagaimana membuat rumah yang benar sehingga aman, namun juga hemat. Saya nggak bilang murah loh ya, tapi hemat. Hemat. Apa nih ya? Nanti kan cerita ini, apakah bedanya murah sama hemat ini? Saya kira sih karena banyak yang ngejar tuh rumah murah gitu ya. Ini yang penting murah dulu di awal gitu kan. Jadi ya ada komponen-komponen yang dikorbankan akhirnya, dan sayangnya yang dikorbankan itu yang membentuk tubuh tadi yang kayak Ibu bilang, rangkanya itu kan, rangkanya yang diutamakan. Kadang yang dikejar adalah penampilan luarnya kayak aksesorisnya, estetikanya gitu kan, tanpa ditopang oleh serangkai yang baik, itu malah biayanya akan bengkak jauh. Di belakang Bu ya. Iya. Jadi kalau bukan karena kita orang sipil terus kemudian harus kuat, tapi memang siapapun dia, orang di latar belakang apapun dia pun ya tetap kalau bikin rumah harusnya ya kuat dong kan. Itu kan kembali ke fungsi rumah tadi, bahwa dia harus mampu melindungi orang yang berada di dalamnya. Nah, tadi saya menyampaikan murah dan hemat, bedanya apa kan gitu ya. Sekarang gini Mas Jafar, tadi saya kan banyak menyoroti masalah tulangan ya, tulangan yang untuk slope, tulangan yang untuk kolom, tulangan untuk ring bulk gitu ya. Itu harus yang benar dalam arti dia kuat menahan gaya-gaya yang nantinya akan dia tahan, istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di toko material gitu ya, di toko material itu untuk tulangan-tulangan utama yang tersedia ini dia mempunyai ukuran sebenarnya. Nah, kita bisa menyebutkan ya ukurannya itu ada yang 8 mm, 10 mm, atau yang lebih dari itu. Ya. Tapi kalau untuk rumah satu lantai kita sebenarnya cukup bicara di dua luasan tulangan, dua ukuran tulangan ini saja sebenarnya ya. Yang tulangan utama untuk slope, untuk kolom, untuk balok ring itu kita gunakan saja yang 10 mm. Iya, dari 10 ya. Nah, kalau bicara mengenai harganya berapa sih sebenarnya yang 10 mm ini? Saat ini ya, di periode bulan Februari 2022 ini, kalau kita beli ukuran tulangan 10 mm yang sebelum sampai ke rupiah ya,
sebenarnya ada 2 macam tulangan nih Mas, yang ada di pasaran itu ya, di toko-toko material. Ada yang polos, ada yang ulir. Nah, taunya kayak gimana? Kalau teman-teman pegang itu tulangan kok halus mulus berarti dia polos. Ya, kalau dipegang kok ada kasar-kasarnya permukaannya berarti dia ulir kan gitu ya. Nah, antara yang polos dengan yang ulir harganya itu hanya selisih Rp3.000 per batang. Jadi kecil sekali sebenarnya. Rp3.000. Batang itu berapa meter, Bu? 12 meter. 12 meter. Selisih 3.000 selisihnya. Iya, 1 gelas es teh kan itu? Iya. Udah nggak usah minum segelas es teh manis gitu ya, tapi dapat yang ulir kan gitu ya. Nah, kangenan minum air putih dulu gitu. Iya, air putih dulu. Nah, itu jadi sebenarnya kalau kita lihat mungkin kita akan investasi lebih mahal Rp3.000, tapi kita mendapatkan mutu tulangan yang lebih tinggi. Karena yang ulir kan Mas Jafar juga tahu yang ulir itu mutunya lebih tinggi daripada yang polos gitu ya. Maka dalam hal ini sarannya adalah sedikit berinvestasi gitu ya. Nambah 3.000 tapi dapat yang ulir. Kemudian nanti sebagai tulangan utama dengan jumlah yang tadi minimal 4 untuk di setiap komponen tadi. Kemudian nanti begelnya pakai yang diameter 8 mm polos aja nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi jaraknya jangan lebih dari 15 cm. Gitu. Kalau di atas 15 kejauhan. 20 cm itu nggak mampu menahan yang kayak geser. Nah, jadi kalau dilihat memang sedikit lebih mahal, jadi tidak murah. Tetapi kalau nanti pun rusak, kerugiannya itu sedikit, makanya hemat gitu. Makanya tadi saya bilang beda antara hemat dengan murah dalam hal ini ya, yang dalam definisi yang saya pakai itu pada saat membangun memang sedikit lebih mahal, tetapi ketika jangka panjangnya, ketika terjadi bencana dan sebagainya, rumah ini nggak rusak toh, nggak perlu bangun lagi gitu, sehingga hemat di situ. Tadi Mas Jafar bilang berarti murah tapi setelah ambruk nanti bangun lagi ya Bu. Iya, makanya tidak hemat kan gitu ya. Gitu Mas Jafar. Kalau misalkan sudah ngikuti tadi ya peraturan apa istilahnya tulangannya, kemudian jarak-jaraknya, paling nanti kan rusaknya rusak minor kali Bu ya. Iya. Rusak minor yang ya paling perbaikannya cuman mungkin dicat ulang atau di semen ulang dikit gitu ya. Covernya. Ya. Itu yang sih yang saya tangkap juga banyak yang mikir rumah yang tahan gempa atau yang aman gempa itu image-nya itu pasti mahal. Makanya pada kali ya berlomba-lomba untuk ngurangi supaya jadi murah gitu kan. Nah, kalau maaf saya potong sedikit. Sebenarnya kalau teman-teman di sini perhatikan ya, mau dibuat tahan gempa, kita istilahkan gitu aja ya Mas Jafar ya. Mau dibuat tahan gempa atau tidak itu kan bentuknya ya sama. Ukurannya ya sama. Tampak hasil akhirnya juga sama. Ya kan? Bedanya tadi itu hanya nambahi sedikit di tulangan. Jadi sebenarnya biayanya itu nggak jauh beda. Jadi kalau dibilang mahal nggak juga gitu ya, karena kita memang hanya menambah sedikit dari sisi tulangan, karena untuk hal-hal yang lain tuh sama saja begitu. Tapi rumah yang kita bangun itu dia lebih kuat dan mengikuti istilahnya kalau dalam teknik sipil UI kan kita sebutkan dengan rumah sederhana tahan gempa gitu ya. Nah, itu mengikuti prinsip itu, saling berhubungan antar rangkanya tadi, sehingga ketika terjadi gaya di rumah tersebut, si rumah akan bekerja secara kompak. Nah, kalaupun rusak seperti Mas Jafar tadi bilang, mungkin dindingnya sedikit retak, itu kan tinggal ditambah sedikit, dicat lagi udah nggak kelihatan. Dipoles sedikit ya. Itu. Kemudian kalau misalnya sebenarnya komponen biaya untuk bangun sebuah rumah itu apa sih kan? Mungkin teman-teman banyak berpikir yang seperti pengen tahu ya. Tadi kan saya bicara mengenai komponen struktural dan non struktural. Kalau bicara non struktural dulu nih Mas Jafar, non struktural itu memang sebenarnya akan tergantung kepada seberapa uang yang tersedia. Tadi waktu ngomongin penutup lantai kan saya sempat nyebut mau plesteran atau keramik atau marmer gitu kan, memang
tergantung uang kita ya sebenarnya ya, tergantung uang kita. Sehingga kalau yang non struktural itu sebenarnya sesuai selera saja sih. Artinya mau kita tampak mewah atau sederhana. Sederhana itu tidak selalu jelek. Sederhana, pemilihan materialnya juga sederhana, tapi rumah itu dalam kondisi bersih, rapi. Orang tetap nyaman tinggal di situ, kan gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri kalau menurut saya. Lebih baik kita konsentrasi di struktural dulu. Kalau itu sudah dibangun dengan benar sehingga aman dan kuat, baru nanti sisanya kita akan gunakan untuk yang non struktural. Nah, ketika membangun sebuah rumah, komponen apa sih yang harus biaya apa sih yang harus disediakan? Jadi teman-teman harus tahu bahwa untuk membuat sebuah bangunan itu ada yang disebut dengan biaya untuk pembelian material. Ya. Material. Nah, kemudian ada kalanya kita harus sewa alat. Nah, jadi ada biaya untuk sewa alat. Ada dan yang pasti ada material, ada alat, kan harus ada yang kerja ya kan? Tenaganya. Harus ada tenaga. Itu tenaga tanpa material, tanpa alat juga nggak bisa kerja. Jadi 3 komponen ini memang harus tersedia. Jadi sebenarnya biaya apa yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan, dalam hal ini rumah, ya cuman untuk bayar tukangnya, beli materialnya, dan bisa jadi harus sewa alatnya. Itu aja sebenarnya, nggak banyak kok macamnya itu nggak banyak, hanya itu. Nah, yang penting sebenarnya pada saat mengerjakan rumah tersebut agar biayanya itu tidak boros ya dalam memilih material itu, selain berkualitas kita juga tahu istilahnya kayak gini lah mudahnya itu, dibandingkan toko ini dengan toko itu gitu ya. Nah, dengan kualitas yang sama mana sih yang lebih murah? Sedikit repot, tetapi kita akan bisa mendapatkan harga yang sehemat mungkin gitu ya. Betul. Itu kualitas terpenuhi, biayanya yang paling murah. Nah, itu yang harus kita capai. Nah, andai kata kita yang diberi tugas atau yang dipekerjakan sebagai pemborong rumah gitu ya. Bagaimana kita itu bisa bekerja, mendapatkan keuntungan tapi dengan cara yang benar. Jadi uangnya itu halal gitu. Kasihan kalau kita mengerjakan rumah, orang yang tidak tahu dunia teknik sipil, kemudian kita harga-harganya, kan kasihan tuh. Janganlah gitu ya. Artinya kita kalau bekerja ya yang benar aja, karena dapat uang banyak belum tentu barokah juga kan. Gitu. Jadi kalau bisa ya kita kalau menjadi seorang pemborong itu berkomunikasi dengan pemiliknya. Pak, Bu, ini kalau mau murah dan aman pakai material seperti ini. Nah, itu expertise kita keahlian kita seorang engineer itu akan terpakai di situ. Lulusan UI loh ini gitu ya. Janganlah macam-macam lah istilahnya gitu ya. Bawa nama sipil UI lagi. Jadi lebih baik kita mempunyai ilmu, kita memberikan saran kepada pemilik rumah gitu ya, yang benar seperti ini Pak gitu ya. Untuk itu Bapak harus kurang lebih menyediakan uang sekian. Nah, kalau mau membahas tentang berapa sih atau bagaimana cara menghitung kebutuhan biaya untuk sebuah rumah, nanti pada podcast berikutnya saja. Nanti ada episode berikutnya. Ada episode part 2, iya, baru part 1-nya dulu. Iya. Oke, Bu Fitri, kayaknya kita juga udah panjang banget ngobrolnya ini. Saya kira untuk part 1 ini udah cukup untuk membuat teman-teman menjadi tercerahkan dan juga menjadi penasaran untuk yang episode berikutnya gitu ya. Nanti kita akan undang lagi Bu Fitri di podcast berikutnya untuk kita ngobrol-ngobrol lagi untuk lebih panjang. Oke. Makasih Bu Fitri sudah memenuhi undangan kami pagi hari ini. Pagi hari ini nanti kita akan undang lagi di acara yang berikutnya, di edisi berikutnya. Baik. Dengan senang hati. Oke, teman-teman semuanya, itulah tadi obrolan ringan kita dengan salah satu dosen di jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia,
obrolan ringan, kita membahas tentang rumah gitu ya, yang kita semuanya berkenaan dengan itu. Suatu saat nanti kita akan butuh rumah, atau suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang membuat rumah, gitu ya. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Fitri, apa yang kita obrolkan tadi dalam diskusi ini, semoga bisa menjadi acuan, bisa menjadi bahan pertimbangan gitu ya bagi teman-teman semua dalam nanti ketika membuat sebuah rumah. Oke, sekian dari kami di acara Civil Engineering Dialogue Dissemination atau CEDD. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.